Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Putu Gede Saparwata dengan NIM F1D016041. Dalam video ini, saya akan melakukan presentasi tugas akhir saya yang berjudul meningkatkan kinerja protokol routing AMDV dalam memilih noda tetangga untuk menemukan rute terbaik menggunakan algoritma location aware. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing yang telah membantu saya dalam presentasi ini, yaitu Pak Andi dan Pak Aryan. Dan terima kasih kepada para dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji saya kali ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Dimulai dari latar belakang. Di sini Mobile Ad Hoc Network alias MANET adalah serangkaian node yang bertukar informasi dari node asal ke node tujuan dengan menggunakan jaringan nirkabel. Permasalahan umum pada MANET yaitu topologi jaringan yang berubah secara terus-menerus yang disebabkan mobilitas node mengakibatkan rute menjadi terputus. Jika rute terputus, maka akan dilakukan proses pencarian rute ulang yang memakan banyak waktu. Untuk melakukan pengiriman paket dari sumber ke tujuan dibutuhkan proses routing untuk menemukan rute ke tujuan. Proses routing membutuhkan suatu protokol untuk menemukan jalur tersebut. Adapun protokol yang saya akan gunakan dalam penelitian ini adalah protokol AMDV atau Ad Hoc On Demand Multipath Distance Vector. Protokol AMDV ini bekerja dengan cara melakukan broadcast paket route request atau RRQ dari node sumber ke node tetangga atau disebut intermediate node yang kemudian dilanjutkan terus-menerus hingga sampai ke node tujuan. AMDV tidak melakukan pemilihan node tetangga terbaik ketika broadcast paket RRQ sehingga rute yang dibentuk memiliki peluang terputus yang sangat tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam penelitian ini saya usulkan untuk ditambahkan modifikasi dengan protokol routing AMDV menggunakan algoritma location aware yang bertujuan untuk melakukan pemilihan node tetangga terbaik untuk menemukan rute yang terdiri dari sekumpulan node-node intermediate terbaik yang telah dipilih berdasarkan parameter yang ditentukan. Adapun parameter uji yang saya gunakan di sini adalah throughput, delay, dan packet delivery ratio untuk menentukan node tetangga terbaik yang akan dipilih. Rumusan masalah dari penelitian saya kali ini adalah bagaimana untuk meningkatkan kinerja protokol routing AMDV untuk memilih node tetangga yang terbaik untuk menemukan rute terbaik dengan algoritma location aware ini. Adapun batas masalahnya ada 3, yaitu pertama menggunakan metode location aware, 2 menggunakan protokol routing AMDV, dan ketiga melakukan implementasi dengan Network Simulator 2 atau NS2. Adapun tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kinerja protokol routing AMDV dalam memilih node tetangga untuk menemukan rute terbaik dengan algoritma location aware. Manfaat penelitian yang ingin didapatkan dari penelitian ini yaitu meningkatkan kinerja protokol routing AMDV dalam memilih metode tetangga untuk menemukan rute terbaik dengan algoritma location aware. Kemudian akan saya bahas tinjauan pustaka yang mendasari penelitian ini. Yang pertama ada dari artikel Best Pathfinding Using Location Aware AODV for MANET. Di penelitian ini, protokol Ad Hoc On Demand Distance Vector alias AODV dimodifikasi dengan algoritma Location Aware yang akan memilih model tetangga terbaik untuk membentuk jalur terbaik untuk jaringan mobile ad hoc. Protokol AODV yang dimodifikasi Location Aware bekerja lebih efisien pada network dengan jumlah node yang banyak. Pemilihan jalur juga lebih mudah dikarenakan permintaan broadcast node asal dan node tujuan dipersempit pada koordinat GPS yang kemudian mencari node tetangga terbaik. Kedua, paket dikirimkan ke node tujuan dengan durasi waktu yang lebih cepat yang meningkatkan efisiensinya dikarenakan melewati lebih sedikit node intermediate sehingga paket delivery ratio-nya lebih tinggi. Ketiga, energi yang konsumsi juga lebih sedikit dikarenakan paket hanya berjalan ke node tetangga terbaik dibandingkan pada AODV tanpa location aware yang mengirimkan paket ke seluruh node. Yang kedua ada dari artikel GRID, a fully location aware routing protocol for mobile ad hoc networks. Di penelitian ini diusulkan protokol routing baru disebut GRID yang mencoba memanfaatkan informasi lokasi dalam pencarian rute, packet relay, dan route maintenance. Protokol perutuhan GRID dapat mengurangi kemungkinan kerusakan rute, mengurangi jumlah paket penemuan rute yang digunakan, dan memperbanyak umur rute. Selanjutnya ada di artikel Location Aided Routing atau LAR in Mobile Ad Hoc Networks. Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana informasi lokasi dapat digunakan untuk mengurangi overhead perutuhan dalam jaringan ad hoc dengan protokol Location Aided Routing atau LAR.
Protokol ini membatasi pencarian rute pada request zone yang ditentukan berdasarkan node tujuan pada saat pencarian rute. Hasil simulasi menunjukkan bahwa menggunakan informasi lokasi yang didapatkan bisa menghasilkan overhead routing yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan algoritma yang tidak menggunakan informasi lokasi. Kemudian ada artikel Mobile Video Streaming Using Location-Based Network Prediction and Transparent Handover. Pada penelitian ini disajikan solusi video streaming yang ditujukan untuk roaming client yang mampu mengurangi pengaruh bandwidth yang berfluktuasi melalui prediksi bandwidth dan video quality scheduling. Pemilihan jaringan berdasarkan pencarian dalam database QoS atau Quality of Service yang diisi oleh koordinat GPS dan pengukuran bandwidth yang sesuai. Hasil dari eksperimen real world menunjukkan bahwa solusi yang diusulkan dapat meningkatkan persepsi kualitas video. Solusi ini juga memungkinkan penggunaan beberapa jaringan dan melakukan seamless handovers jika klien berada dalam jangkauan jaringan dengan prioritas yang lebih tinggi. Kemudian saya lanjut ke tinjauan pustaka selanjutnya, yaitu PNR alias New Position Based Routing Algorithm for Mobile Ad Hoc Network. Pada penelitian ini diperkenalkan algoritma Position and Neighborhood Based Routing untuk jaringan ad hoc mobile yang menggunakan GPS dan algoritma baru untuk mengurangi overhead yang disebabkan oleh pesan update posisi. Algoritma ini juga dibandingkan dengan skema Dynamic Source Routing atau DSR, AODV, dan Optimized Link State Protocol atau OSLR. Berdasarkan hasil penelitian, PNL memiliki end-to-end delay yang lebih baik berdasarkan protokol reaktif, serta algoritma ini juga memiliki packet delivery ratio yang lebih dapat diterima dibandingkan protokol reaktif tersebut yang sebelumnya. Sekarang saya akan tampilkan diagram alur penelitiannya. Di sini diagram alur penelitiannya dimulai dari melakukan studi literatur. Kemudian saya akan menentukan spesifikasi hardware dan software digunakan untuk penelitian. Barulah setelah itu membuat script location aware pada kerangka kerja OMDV. Kemudian merancang skenario simulasi, di mana simulasinya ini menggunakan OMDV dan OMDV yang menggunakan location aware. Kedua skenario simulasi ini akan dijalankan menggunakan simulasi NS2. Kemudian akan diuji apakah sesuai hasil yang diinginkan. Jika tidak, akan melakukan pembuatan script ulang. Jika hasil sesuai yang diinginkan, maka hasil akan dianalisa dari NS2, kemudian membuat kesimpulan, dan dibentuklah laporan dan akhirnya penelitian selesai. Adapun algoritma location aware dapat saya sajikan pada diagram berikut, yaitu dimulai dari broadcast pesan ke jaringan, kemudian memilih node tetangga. Untuk mencari node tetangga yang terbaik, kita melakukan cek kualitas node tetangga dengan rumus bandwidth yang kurang dari 70% ditambah RTT kurang dari 15% ditambah PLR kurang dari 15% yang hasilnya 100%. Kemudian memilih rute pada request zone. Kemudian diuji apakah jarak node lebih besar daripada sumber dan jarak node tujuan. Apabila iya, akan lanjut memilih rute pada request zone. Kalau jarak node dan tidak lebih besar daripada jarak dan node tujuan, maka akan dicari rute lain dan kemudian algoritma selesai. Adapun parameter skenario simulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan MAC layer IEE 802,11. Kemudian jumlah node yang digunakan itu 25 node, 100 node dan 200 node. Network areanya 500 x 500 meter persegi dan 1000 x 1000 meter persegi. Waktu simulasi 600 second. Kecepatan nodenya itu 1 meter per second, 5 meter per second dan 10 meter per second. Pergerakan node menggunakan random waypoint. Propagationnya menggunakan two-ray ground. Antenanya menggunakan omni antena. Pola trafiknya CBR. Channelnya wireless. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.